Ya, silakan duduk kembali. Saya mau ucapkan terima kasih. Kita harus sepakat satu hal, kalau saya katakan industri, dunia industri pun demikian, pasti hari-hari mengecek kerapian, ya, kebersihan, semua pasti rapi ya. Oke, tidak ada lagi yang pakai topi dalam ruangan, cuman adhikar sekarang yang kurang. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya adhikarnya kembali lagi dipakai ya. Ilmi Dinia? Hadir, Pak. Oke. Putriani? Hadir, Pak. Hadir. Rahmat Hidayat? Hadir, Pak. Rehan? Alfa. Kemarin Rehan? Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai kemasan produk, teknik pengemasan produk pelanggan. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan penyerahan barang belanjaan sesuai dengan standar. Kerupuk, pulpen. Ada enggak produk yang berasal dari rumah tangga masyarakat atau dikatakan dengan UMKM? Atau ada enggak produk yang dalam kehidupan sehari-hari kalian ada di sekeliling kita, ada masyarakat, bahkan mungkin orang tua kita yang bikin produk, ada enggak? Contohnya kue, nasi kuning, apalagi? Roti. Kalau begitu, anggaplah ada keripik ya. Ada pop ice, itu kan paling banyak ya di sekeliling kita, pop ice. Pertanyaan, pergi beli nasi kuning, ya, itu wadahnya atau tempatnya atau pembungkusnya apa biasanya? Plastik. Mika, kertas minyak. Ada lagi yang lain? Mika. Ada lagi yang lain? Ada? Saya mau bertanya, kira-kira itu sesuai enggak dengan produknya? Sesuai ya? Sesuai. Nah, yang lain? Kalau misal kayak nasi kuning juga, Pak, sesuai dengan kertas minyak, Pak. Oke. Yang lain? Oke. Ya, terima kasih semua. Tepuk tangan. Fauzan salah lagi. Bertepuk untuk Fauzan. Ya, ternyata sudah bagikan semua APK-nya? Sudah diinstal ya? Angkat tangan sambil diperlihatkan. Untuk dulu kursinya membentuk sebuah kelompok.
kelompok 1, 2, 3, dan 4 minta tolong agar diperhatikan gambar di atas. Ini gambar 1. Ya, coba diperhatikan dulu. Kalau sudah nampak gambar apa di atas dan bagaimana kondisinya, kita melangkah ke gambar berikutnya. Oke. Jadi ini sebuah gambar yang kemasannya hanya plastik biasa. Ya, kemudian diikat pakai karet di atasnya. Oke ya, kita melangkah ke gambar berikutnya. Apa yang bisa kalian dapat bandingkan antara gambar pertama dan gambar kedua? Apa ya? Lebih Aman. Tapi kira-kira ada persamaan gambar pertama dengan gambar kedua? Tidak? Sama-sama plastik. Yang lain? Pertamanya Pak, tidak logo Pak. Tidak ada? Logo. Labeling tidak ada ya? Oke. Ini ada sebuah bahan diskusi untuk kita diskusikan sama-sama. Dan bacaan di informasinya dapat dari mana? Informasinya didapat dari APK yang kita bagikan tadi. Kita akan mencoba mendiskusikan tentang hal tersebut, tetapi ada perintah di LKPD. Ada dari kelompok 4, coba bacakan perintah di LKPD tersebut. Ya, coba di B. Carilah kemasan produk yang berada di sekitar kalian atau berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi tugasnya adalah mengambil beberapa sampel ya kemasan produk di luar, membawa ke sini, kemudian identifikasi. Ini jenis produk apa? Ini jenis kemasan apa? Dia masuk dalam jenis kemasan apa? Terus fungsinya apa? Ya. Misalnya kalau cari kayak produk apa di luar, mau ditulis kayak komposisinya, jadi kan biasa ada di bawah komposisi Pak. Gitu Pak. Nggak usah. Kita nggak usah. Kita bukan mau melihat dari Kan ini fungsinya Pak, mau ditulis semua ini satu-satu sih Pak. Tidak satu saja, berdasarkan dia masuk dalam fungsi apa. Misalkan ini, dia masuk dalam fungsi apa itu? Ya, proaktif dan sebagainya. Ya, ini kan begini. Ini kan jenis kemasan ya, kemasan produk. Coba dilihat di APK-nya, di materinya. Ini kan plastik. Dia masuk dalam jenis apa misalkan? Fleksibel. Fleksibel, anggaplah fungsi ya. Nah, berdasarkan analisis kalian, ini masuk dalam fungsi apa? Fungsi apa di situ?
proyektif dan sebagainya. Ya, silakan dianalisis ya, gitu ya. Ya Pak. Oke, kelompok sini jelas? Ah, jelas ya. Oke, dilanjut. Alasannya? Karena sesuai ukuran perasaan bentuk. Iya betul. Jadi ini masuk dalam fungsi Proporsional. Iya. Gitu. Promosional ya gini Pak, soalnya kan dia kayak mempromosikan gitu Pak. Oke, saya jelaskan dulu. Hah? Saya jelaskan. Ini kemasan kan, kemasan besar ya. Di dalam kemasan ini ada lagi dalam. Iya. Ada lagi di dalam kan? Kemasannya di dalam kan? Terus apa gunanya kemasan ini? Untuk pakai promosi Pak, kalau menurutku Pak, menurutku itu promosi Pak. Promosi. Oke, anggap promosi. Oke. Terus bisa enggak kemasan luar itu berdiri sendiri tanpa ini? Tidak bisa Pak. Bisa Pak. Alasannya? Karena Kayak Yang dilindungi ini apa? Kemasan apa ini? Makanan apa ini? Dalam coklat begini. Kalau misalkan ini coklat, ini coklat, kemudian ditaruh dalam sebuah benda, dilempar begini, kira-kira kalau ada ini produk tersebut akan hancur atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya ambil produknya kemudian saya lempar begitu, kira-kira hancur enggak? Jadi dia masuk dalam fungsi. Alasannya? karena pelindung Pak. Ya, kalau ini masuk dalam fungsi kemasan apa? Itu promotif Pak, promosional Pak. Alasannya? Karena dia yang mau dibeli Pak, atau dia yang langsung. Hah? Karena dia langsung. Atau begini. Ini isinya apa? Air. Ya, bisa enggak kalau air itu saya bentuk seperti ini nanti? Dia tidur begini. Tidak. Alasannya? Karena tidak pelindung Pak. Hah? Tidak ada pelindung. Tidak ada pelindung. Jadi misalnya begini. Kalau misalkan kemasan begini memang plastik, tapi botolnya penutupnya di atas sini. Kemudian airnya dia tidur begini. Itu enak enggak kelihatan? Tidak Pak. Tidak. Maka airnya harus berdiri. Maka dia masuk dalam fungsi? Ini Pak, kalau ini. Iya, dia masuk dalam fungsi. Pak. Alasannya? Dia yang dilindungi Pak. Oke, ya sebentar kita diskusikan itu ya. Oke. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi
kelompok kami tentang produk dan kemasan dan fungsi kemasan produk. Kedua, dos coklatos. Kemasan dos coklatos adalah semi fleksibel dan fungsi kemasan coklatos adalah fungsi profesional, company and brand image. Ketiga, produk botol kecap. Kemasan produk botol kecap adalah kemasan rigid dan fungsi kemasannya adalah protektif. Keempat, produk stereo. Kemasan produk stereo adalah fleksibel. Fungsi kemasannya adalah profesional atau konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya dari kelompok 1. Di samping saya di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPI kami. Baik, langsung saja untuk kemasan Terio. Kemasan Terio itu flexible packaging, fungsinya promosional. Yang kedua, permen bisnis, kemasan fleksibel, fungsi protektif. Yang ketiga, aroma kelapa krim, kemasan semi fleksibel, fungsi protektif. Yang keempat, botol air pop, kemasan fleksibel, fungsinya promosional. Oke, bertepuk dulu untuk kelompok 1. Kalau bertepuk, ya kalau saya bilang tepuk tangan, jawabnya ayam goreng. Kita ulangi, bertepuk untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah disampaikan sama kelompok 1 jenis-jenis kemasan produk yang klub ini masuk dalam jenis apa tadi? Iya. Dia fleksibel, Pak. Fleksibel. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Mei. Kenapa termasuk jenis fleksibel? Apa alasannya? Ya, jadi ditanyakan sama kelompok 2 kenapa masuk dalam jenis kemasan fleksibel. Karena air botol uap tidak keras dan tidak kaku, melainkan mudah dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, tulang plastik, kertas, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Ya, silakan. Kalau berdasarkan tingkat kesiapan pakai kemasan, botol plat termasuk di bagian nama. Berdasarkan tingkat pakai kemasan. Ya. Menanggapi. Kenapa Bosan sampai dikatakan ala primer? Kemas langsung mewadahi, Pak. Langsung mewadahi. Ya. Ada yang menanggapi? Katanya ini masuk dalam kemasan primer. Siap pakai. Katanya ini kemasan primer. Betul enggak? Ya. Alasannya Sri? Langsung masuk mewadah bahan pangan. Oke. Sekarang kalau kemasan sekunder apa? Kemasan sekunder siap? Siap rakit. Kalau tersier? Ya, jadi kalau siap pakai itu ada dikatakan kemasan primer, ada dikatakan dengan kemasan sekunder, dan ada dikatakan dengan kemasan tersier. Kalau kemasan tersier yaitu? Ya, silakan Bosan. Contohnya, Pak, seperti kaleng bikin sarden, Pak. Ya. Seperti dos, Pak. Ya, kenapa? Karena untuk melindungi untuk pengiriman Pak, kalau mengirim Apa? Coba. digunakan sebagai perlindungan selama pengangkutan. Oke ya, jadi melindungi semuanya pengangkutan.
Saya mau bertanya, ketika air klub ini ada enggak kardusnya di luar? Ada. Ada ya? Jadi kalau ada kardusnya dia masuk dalam kemasan? Kemasan Siap pakainya. Kalau dia ada ini di kemasan lagi dari kardus, maka dia masuk dalam kemasan apa berdasarkan siap pakainya? Kemasan tersier. Karena tidak ada kardusnya ini, maka dia masuk dalam kemasan primer. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, terima kasih banyak kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah melakukan bahan diskusi. Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Silakan Pausan. pelajaran hari ini kita dapat membedakan kemasan dari fungsinya dan kelompok kemasannya, Pak. Oke, ada lagi yang lain bahwa hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kemasan itu bisa dibedakan berdasarkan fungsi dan kelompoknya. Ada lagi yang lain. Pembelajaran hari ini apa yang kita bisa dapat? Selain dari itu. Ya, ada? Bulan hari ini Pausan mengatakan bahwa hari ini kita dapat mengelompokkan barang berdasarkan jenis dan kelompoknya. Oke lah, hari ini karena kita sudah masuk dalam beberapa menit lagi istirahat kita. Ini soalnya esai. Silahkan diisi ya. Kapan di rumah? Sekarang kita kumpul. Ya. Kita lihat cukup enggak? Ini berapa di sini? 5. Ini berapa? Kurang berapa? 1, Pak. Kurang 1. Kita ingin merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini, ya. Jadi silakan ini maunya yang menangis ke, yang mau smell kayak atau apa ya, disilahkan. Mau dicentang, Pak? Ya, dicentang saja. Satu orang. Cara membuat kemasan termasuk produknya. Sikap sombong sama orang ya. Jangan mengatakan bahwa saya ini seorang pelajar loh, saya ini begini dan sebagainya. Tetap bersikap ramah kepada teman-teman akhir pembelajaran. Saya mau satu orang yang pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa ya? Siapa? Ya, Sri saja. Oke, terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, silakan pulang. Terima kasih.